Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diamond Prasanda SPD MPD dan Bapak Rio Anugrah Rizkiansa SPD MPD selaku dosen mata kuliah berbicara publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara publik. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum saya memulai presentasi, saya ada sebuah pantun nih. Mengejar ayam sambil berlari hingga kumandang azan maghrib. Saya Aninda hendak berbagi tentang 4 kata ajaib. Teman-teman, kita sebagai manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menciptakan hubungan yang selaras dengan sesama, penggunaan etika berkomunikasi yang tepat penting dilakukan. Komunikasi yang positif tentu akan memiliki dampak yang positif. Sebaliknya, seringkali permusuhan terjadi diakibatkan oleh komunikasi yang negatif. Begitu pula dengan dunia anak-anak di sekitar kita. Dari ratusan ribu kata-kata yang perlu diajarkan kepada anak-anak, terdapat 4 kata yang tidak boleh terlewat. Kata-kata tersebut biasanya disebut dengan kata ajaib. Nah, apa itu kata ajaib? Tanpa disadari, ada beberapa kata yang memiliki banyak manfaat ajaib. Kata ajaib adalah kata-kata yang lazim digunakan untuk menghargai seseorang. Ada 4 kata ajaib yang dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi. 4 kata tersebut adalah kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Keempat kata ajaib memiliki kekuatan yang luar biasa jika digunakan di waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Penggunaan keempat kata tersebut mampu mengubah lawan menjadi kawan, bahkan menyulap amarah menjadi kasih sayang. Bayangkan betapa damainya dunia jika seluruh manusia, termasuk anak-anak, juga turut serta menerapkan 4 kata ajaib di dalam keseharian. Mari kita bahas lebih lanjut tentang 4 kata ajaib tersebut. Yang pertama ada kata maaf. Mungkin kata ini menjadi kata yang paling sulit diucapkan ya, karena pada dasarnya manusia memiliki ego dan gengsi yang tinggi untuk mengakui kesalahan. Yang membedakannya dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut ialah tindakan yang dilakukan setelahnya. Kata maaf ini termasuk dalam kata ajaib, sebab kata ini dapat mengajarkan kepada anak untuk melatih keberanian mengakui kesalahannya. Mari biasakan anak-anak untuk mengatakan maaf, agar ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan. Maaf tidak menunjukkan diri seseorang lemah atau kalah. Terkadang ia memiliki arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian dalam diri. Kata ajaib selanjutnya adalah kata tolong. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Ayo biasakan anak-anak di sekitar kita, entah itu adik, keponakan, saudara, atau bahkan anak tetangga, untuk mengucapkan kata tolong sebelum meminta bantuan dari orang lain. Dengan kebiasaan ini, maka anak akan belajar menghargai bantuan dari orang lain. Menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Justru menandakan bahwa kita menghormati orang lain yang hendak memberi bantuan kepada kita. Kata tolong mengandung kekuatan yang dahsyat untuk mengubah pendirian seseorang yang semula merasa enggan untuk membantu karena merasa ada penghargaan atas dirinya, maka akan membuat seseorang melakukan yang dimohonkan dengan sukarela. Kata ajaib selanjutnya adalah permisi. Teman-teman, mari biasakan anak-anak untuk mengatakan permisi apabila ingin melakukan sesuatu yang menyela atau mengganggu orang lain. Kata permisi ini dapat menunjukkan tanda kesantunan berbahasa yang diiringi dengan tingkah laku yang baik. Satu kata ajaib yang terakhir ialah kata terima kasih. Yuk biasakan anak-anak untuk berterima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain
atau sesuatu dari orang lain. Ucapan terima kasih tidak saat anak mendapatkan barang atau materi saja, namun di saat mereka mendapatkan pertolongan dari orang lain pun, anak harus belajar untuk menghargainya. Begitu pula saat mendapat pujian atau apapun yang dapat memberi rasa senang atau nyaman hati terhadap diri. Mengucapkan terima kasih dapat diartikan sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diperoleh. Nah, 4 kata ajaib tersebut memiliki dampak positif untuk perkembangan mental anak, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dalam kondisi yang baik dan nyaman. 4 kata ajaib ini adalah kunci untuk membentuk pribadi anak yang baik dan santun. Santun yang dimaksud di sini adalah halus dan baiknya budi bahasa serta tingkah laku seseorang. Jika kata-kata tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membawa keajaiban. Keajaiban yang dimaksud berupa kesantunan berbahasa yang dapat menjelma menjadikan kehidupan yang lebih damai. Setelah kita ketahui bersama perihal manfaat 4 kata ajaib, lalu bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari, terkhusus untuk anak-anak? Perlu diingat bahwa anak-anak merupakan peniru ulung orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, sebelum mengajarkan 4 kata ajaib, kita juga perlu memberikan contoh nyata atas penerapan 4 kata ajaib ini di kehidupan sehari-hari. Pertama ada kata maaf. Kata maaf digunakan ketika anak melakukan kesalahan. Hindari melindungi anak-anak dari kesalahannya dengan berlindung di balik namanya juga anak-anak. Ketika anak-anak terlibat dalam pertikaian, berebut mainan, atau kesalahan-kesalahan yang lain, maka kita wajib untuk mengajarkan anak-anak berkata maaf. Contoh pada saling dia ini adalah anak-anak yang harus saling meminta maaf karena berebut mainan. Kata ajaib yang kedua adalah kata tolong. Kata tolong perlu diajarkan kepada anak ketika ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Penerapannya berdasarkan foto tersebut adalah anak yang meminta pertolongan dari ayahnya untuk membenahi rantai sepedanya. Alih-alih hanya mengucapkan, "Ayah, bantu benahi rantai sepedaku," yang terkesan seperti memerintah, maka anak perlu diajarkan berujar kata tolong, sehingga kalimat yang lebih santun menjadi, "Ayah, tolong bantu benahi rantai sepedaku." Contoh penerapan kata ajaib yang ketiga yakni kata permisi. Kata permisi digunakan dalam situasi menyela atau melintas di hadapan orang lain. Biasanya, anak-anak yang tidak dibiasakan dengan kata permisi hanya sekedar melintas dan abai terhadap orang yang telah merasa terganggu olehnya. Dengan kata permisi yang diucapkan anak dan disertai dengan posisi badan seperti yang tertera pada foto, maka mencerminkan sebagai tanda kesantunan dan kesopanan anak. Contoh penerapan kata terima kasih pada Selindia ialah saat anak menerima hadiah dari orang lain. Namun, kata terima kasih juga perlu dibiasakan kepada anak untuk menghargai bantuan yang telah diberikan. Lalu, bagaimana cara mengenalkan 4 kata ajaib kepada anak-anak? Berikut terdapat 2 penelitian yang berkaitan dengan penerapan pengenalan 4 kata ajaib. Penelitian yang pertama berjudul Lagu Anak sebagai Media dalam Penanaman Karakter Anak Usia Dini. Artikel penelitian ini ditulis oleh Ernawati, Meinita, dan Eka Yanti Tarigan pada tahun 2022 yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Dewantara. Artikel ini membuktikan bahwa melalui media lagu yang memuat 4 kata ajaib dapat menanamkan karakter tanggung jawab, kerjasama, dan cinta damai. Adapun penelitian yang kedua berjudul Penerapan Kata Ajaib melalui Metode Bercerita untuk meningkatkan karakter sopan santun anak. Sebuah penelitian tindakan kelas pada anak usia 5 hingga 6 tahun di TKX Kabupaten Bandung. Melalui skripsi yang ditulis oleh Nur Azizah, seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2024, terbukti bahwa 4 kata ajaib yang disampaikan melalui metode bercerita berbantuan media buku cerita dapat meningkatkan tingkat sopan santun anak yang telah memberikan energi positif tidak hanya bagi pengujarnya tetapi juga bagi pendengarnya.
Berdasarkan dua penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode bercerita dan media lagu menjadi cara yang dapat digunakan secara efektif untuk mengenalkan 4 kata ajaib kepada anak. Berikut contoh lagu yang digunakan sebagai media mengenalkan 4 kata ajaib kepada anak. Selain melalui media lagu, anak juga dapat dikenalkan pada 4 kata ajaib melalui metode bercerita. Poster ini menyederhanakan konsep 4 kata ajaib dengan menganalogikan menjadi sebuah petualangan seru berburu harta karun. Tiap kata ajaib merupakan satu harta karun yang harus ditemukan. Diiringi dengan metode bercerita, tentunya media poster ini menjadi sangat menarik dan mudah dipahami bagi anak. Kita dapat mengunjungi satu persatu pulau dengan teknik bercerita, khususnya mendongeng, dengan seolah-olah kita dan anak-anak sedang dalam sebuah petualangan seru ini. Teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang 4 kata ajaib. Semoga dapat bermanfaat dan mulai diterapkan di keseharian. Terima kasih atas antusiasme yang telah diberikan. Sampai jumpa!